Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kalian semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak Luprio SPD SEMPD, pengampu mata pelajaran PPKN di UPT SMP Negeri 17 Gresik, Jawa Timur. Anak-anak, daring hari ini membahas PPKN kelas 7 bab 3 pertemuan yang pertama dan KD yang pertama perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, sebelum daring kita mulai, marilah kita awali dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silakan. Selesai. Kita lanjutkan dengan penguatan pendidikan karakter. Kita awali dengan salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, hebat, luar biasa. Kita lanjutkan dengan tepuk PPK, diikuti dari rumah masing-masing. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes. Anak-anak, bab 3 PPKN kelas 7, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 KI yang merupakan tujuan pembelajaran. Kalian bisa membaca di buku paket masing-masing. Anak-anak, pada KD yang pertama, bab 3 PPKN kelas 7 adalah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materinya meliputi sebagai berikut. 1. Pengertian konstitusi. 2. Bentuk konstitusi. 3. Konstitusionalisme. 4. Sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita awali anak-anak dengan materi yang pertama, pengertian konstitusi. Anak-anak, secara etimologi, konstitusi berasal dari bahasa Perancis konstitusioner, artinya membentuk negara. Dalam bahasa Inggrisnya constitution, bahasa Belanda constituti, bahasa Jerman Verfassung, dan dalam bahasa Latin atau Italia constitutio, yang berarti hukum dasar atau undang-undang dasar. Adapun pengertian konstitusi menurut para pakar anak-anak. 1. Pendapat E.C.S. Wade dan G. Philip, konstitusi adalah naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. 2. Pendapat K.C. Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. 3. Pendapat C.F. Strong, konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Jadi kesimpulannya anak-anak, konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, disebut hukum dasar yang maknanya sama dengan undang-undang dasar yang digunakan di Indonesia. Anak-anak, adapun isi dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut. Menurut Sri Sumantri, konstitusi memuat atau mengatur hal-hal pokok sebagai berikut. 1. Jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. 2. Susunan ketatanegaraan suatu negara. 3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Adapun fungsi konstitusi adalah 1. Mengatur penyelenggaraan negara agar lembaga negara dapat bekerja sama dengan baik dan tertib. 2. Mencegah kekuasaan tanpa batas dari pemerintah. 3. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 4. Mengawasi jalannya pemerintahan negara agar visi dan misi negara tidak melenceng dari tujuan negara yang telah ditetapkan. Anak-anak, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang bentuk konstitusi. Anak-anak, konstitusi atau hukum dasar dibagi menjadi 2. 1. Hukum dasar tertulis. 2. Hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis disebut Undang-Undang Dasar. Hukum dasar tidak tertulis dinamakan konvensi. Anak-anak, konstitusi atau hukum dasar adalah hukum yang paling dasar, paling pokok, paling tinggi dalam suatu negara. Hukum dasar ada 2 macam. 1. Hukum dasar tertulis atau konstitusi, yaitu hukum dasar yang ditulis dalam dokumen atau naskah resmi negara. Contohnya, UUD 1945, UUD 1950, Konstitusi Res 1949. Hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi, yaitu hukum atau aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Contohnya, pidato Presiden pada setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR RI. Anak-anak, adapun materi selanjutnya adalah tentang konstitusionalisme. Anak-anak,
Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjadi hukum tertinggi dan pedoman pembentukan hukum di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara dan penduduk Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Artinya setiap produk hukum harus berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma atau peraturan hukum yang lebih rendah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sumber tertib hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan pedoman dalam menyusun peraturan perundangan di bawahnya. Anak-anak negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Anak-anak, materi terakhir pada daring hari ini adalah sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, naskah Undang-Undang Dasar 1945 dipersiapkan oleh BPUPKI pada masa sidang kedua, tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Pada persidangan BPUPKI tersebut dibentuk 3 panitia tanggal 11 Juli 1945, meliputi 1. Panitia perancang Undang-Undang Dasar atau Panitia Hukum Dasar dengan Ketua Insinyur Soekarno. Kemudian membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar beranggota 7 orang dengan Ketua Profesor Dr. Maister Supomo dan anggota Maister Wongso-Negoro, Maister Ahmad Subarjo, Maister Ahmad Ramis, Maister RP Singgi Haji Agus Salim dan Dr. Sukiman. 2. Panitia perancang pembelaan tanah air dengan Ketua Abi Kusno Cokro Suyoso. 3. Panitia perancang keuangan dan perekonomian dengan Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Anak-anak, tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil dari pembicaraannya tanggal 13 Juli 1945, yaitu A. Menyepakati ketentuan tentang lambang negara-negara kesatuan sebutan Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan membentuk panitia penghalus bahasa, yaitu Jaya Diningrat, Salim, dan Supomo. B. Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. C. Pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Anak-anak, pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut, ada 5 pasal masuk aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal mengenai aturan tambahan. Kemudian anak-anak, tanggal 15 Juli 1945, BPUPK membicarakan atau membahas rancangan Undang-Undang Dasar dari hasil panitia perancang Undang-Undang Dasar. Dan tanggal 16 Juli 1945, anak-anak naskah Undang-Undang Dasar diterima oleh semua anggota BPUPKI. Diterima pula juga usulan-usulan panitia perekonomian dan keuangan serta hasil pembahasan dari panitia pembelaan tanah air. Anak-anak, adapun sejarah dari pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, negara Republik Indonesia belum memiliki Undang-Undang Dasar. Barulah tanggal 18 Agustus anak-anak PPKI menggantikan BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Hasil keputusan sidang pertama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Adapun dalam sidang tersebut juga PPKI mengadakan beberapa perubahan tentang rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Anak-anak, sebelum Undang-Undang Dasar 45 disahkan PPKI dalam sidangnya melakukan beberapa perubahan. Perubahan tersebut antara lain meliputi 1. Kata mukodimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Rumusan sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemulung-pemulungnya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan bunyi pasal 6 yaitu Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diganti Presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang terakhir bunyi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemulung-pemulungnya diganti menjadi pasal 29 dengan bunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak, kesimpulan daring pada hari ini adalah sebagai berikut. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jimli Asidiki, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Konstitusi atau hukum dasar dibedakan menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar dan hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Di Indonesia, anak-anak, konstitusi dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian anak-anak daring hari ini, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai.
Anak-anak jangan lupa klik subscribe.